Persija resmi pinjamkan Witan Sulaiman ke Bayangkara FC. Persija Jakarta resmi melepas Witan Sulaiman, Jumat, 10 November 2023. Namun, Witan tidak pindah permanen, melainkan dipinjamkan hingga akhir musim BRI Liga 1 2023-2024. Persija Jakarta mengumumkan kabar tersebut melalui situs resmi klub. Presiden Persija, Muhammad Prapanca, berharapkan Witan terus mengembangkan kemampuannya makin terbuka di masa peminjaman ini. Sejak diperkenalkan sebagai penggawa Macan Kemayoran pada 31 Januari 2023, Witan telah memainkan 28 pertandingan. Dalam keterangan resminya, Persija tidak menyebutkan klub yang meminjam Witan. Namun, menurut rumor yang beredar, Bayangkara FC sangat ngebet meminjam Witan. Hasil Piala Dunia U17, Indonesia versus Ekuador imbang dalam laga sengit. Indonesia dan Ekuador harus mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia U17 2023 dengan berbagi angka. Timnas Indonesia U17 mengawali Piala Dunia U17 2023 dengan hasil cukup baik setelah bermain imbang 1-1 melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November malam WIB. Anak asuh Bima Sakti mengawali pertandingan dengan gugup, sehingga Ekuador bisa melakukan tekanan. Namun timnas U17 membuka keunggulan terlebih dulu pada menit ke-22. Rizky Afrizal yang menusuk ke pertahanan Ekuador melepaskan umpan, tapi ditepis kiper Christian Loor. Bola jatuh ke kaki Arhan yang langsung melepaskan tendangan ke arah gawang. Namun Ekuador mampu menyamakan kedudukan selang 6 menit kemudian ketika umpan Santiago Sanchez disambut tandukan Allen Obando. Skor imbang ini bertahan hingga babak pertama usai. Pertarungan antara Indonesia dan Ekuador berlangsung lebih menarik di babak kedua. Hanya saja, penyelesaian akhir yang buruk membuat kedua tim membuang sejumlah peluang. Skor pun tidak mengalami perubahan hingga peluit panjang ditiupkan wasit. Raihan satu angka menempatkan timnas U17 di peringkat 3 klasemen sementara grup A di bawah Maroko dan Ekuador. Maroko memuncaki klasemen sementara setelah mengalahkan Panama 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo pada laga yang digelar sore hari. Rumor bursa transfer pemain Liga 1 Persib Bandung dekati Asnawi Mangkualam. Persib Bandung kehilangan seluruh bek kanan setelah Putu Gede Juni Antara dan Erianto hengkang dari tim. Erianto dipinjamkan Persib ke PSPS Riau sementara Putu Gede ditarik kembali oleh Bayangkara FC. Di awal musim lalu, Persib lebih dulu meminjamkan pemain bek kanannya, Henhen Herdiana ke Dewa United. Hal ini membuat pasokan pemain belakang Persib di bek kanan habis. Meski demikian, masih ada pemain lain yang bisa bermain di posisi itu. Nama pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam pun muncul meramaikan bursa transfer paruh musim. Asnawi yang saat ini membela Jeonnam Dragons akan menyelesaikan pertandingan terakhirnya pada Minggu, 12 November 2023, mendatang. Kontrak Asnawi bersama Jeonnam Dragons selesai pada akhir Desember 2023 mendatang. Meski sebulan lagi selesai, nyatanya belum ada pengumuman perpanjangan kontrak yang dilakukan klub asal Korea Selatan itu. Presiden FIFA Gianni Infantino dapat tanda kehormatan bintang jasa pratama dari Jokowi. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa pratama untuk Presiden FIFA, Gianni Infantino. Penghargaan ini diberikan karena Gianni dianggap berjasa pada perkembangan sepak bola Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 10 November 2023, pagi WIB. Gelar terasa spesial buat Gianni Infantino karena diberikan penghargaan pada perayaan Hari Pahlawan Nasional. Gianni Infantino dianggap punya peran besar dalam perkembangan sepak bola Indonesia sejak menjadi Presiden FIFA pada 2016. Termasuk saat mendampingi transformasi sepak bola nasional pasca tragedi Kanjuruhan hingga penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Gianni Infantino menyambut antusias penghargaan yang diberikan pemerintah Indonesia. Menurut pria asal Swiss itu, gelar ini dipersembahkan untuk seluruh komunitas sepak bola dunia. Biaya sewa Gustavo Almeida dari Persija bisa tutup operasional Arema FC selama 4 bulan. Top skor Liga 1 2023-2024, Gustavo Almeida sudah berganti kostum di masa transfer window. Penyerang asal Brasil itu pindah dari Arema FC ke Persija Jakarta dengan status pinjaman. Manajemen Arema FC mengaku jika langkah itu dilakukan untuk adaptasi dengan kondisi klub.
Setelah ditelusuri, ternyata finansial Singoedan mulai kurang seimbang. Arema FC butuh dana untuk operasional tim. Loan fee alias biaya peminjaman yang digelontorkan Persija untuk Arema FC nominalnya besar dan bahkan bisa menutup operasional tim sekitar 3-4 bulan. Jika tidak melepas Gustavo, Arema FC akan mengalami kesulitan finansial dalam beberapa bulan ke depan lantaran sumber pemasukan yang didapatkan mulai berkurang. Meski kehilangan pemain paling berbahaya, Arema FC patut berterima kasih kepada Gustavo. Dia tidak hanya berkontribusi di atas lapangan dengan golnya. Kini dia jadi penyelamat finansial Singoedan.